Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Salman meriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi SAW cerita ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa berbagai barang dan tawanan. Kemudian di antara mereka mulai saling berjual beli ganimah. Lalu datanglah seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya sangat beruntung pada hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang beruntung seperti saya." Sabda beliau, "Berapakah keuntunganmu?" Jawabnya, "Saya berniaga hingga memperoleh untung 300 rupiah." Sabda beliau, "Maukah aku beritahukan sebaik-baik orang yang beruntung?" Jawabnya, "Apa itu?" Ya, Rasulullah SAW menjawab, 2 rakaat salat sunnah sesudah salat fardu. Satu ukiah sama dengan 40 dirham, dan 1 dirham sama dengan 4 anak. 1 rupiah India dengan demikian kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun apalah artinya keuntungan sebanyak itu jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang akan dimiliki selamanya, jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang akan dimiliki selamanya, yang tidak akan pernah habis. Inilah yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja para raja, andaikan kita memiliki harga iman uang 3.000 rupiah, tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat salat, hidup ini benar-benar akan menjadi damai karena menganggap salat sebagai suatu kekayaan. Oleh sebab itu, Nabi SAW menyatakan salat sebagai penyejuk mataku, dan wasiat terakhir yang beliau utamakan terhadap umat beliau adalah agar memperhatikan salat. Allah bila kau pikir ayat-ayat tentang zikir, maka ingatlah kepadaku, siap ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikir kepada Allah dan Masyairil Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana Dia menunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah Asmi, bagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, dan bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia dan orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya yang menyenangkan di akhirat." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Mereka itulah orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sebuah hadis menyebutkan bahwa 3 orang doanya tidak akan ditolak, bahkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang yang dianiaya macam tipe Dedi. 3 pemimpin yang adil, jamin sagir. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang hari-hari tasyrik. Surah Al-Baqarah ayat 203. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari. Surah Al-Imran ayat 41. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka." Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika berdiri
ketika duduk dan ketika berbaring. Quran surat Al-Nisa ayat 103. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bersedia dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu karena meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangimu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakannya. Surah Al-Maidah ayat 91. Dan janganlah kau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan sore hari, sedang mereka menghendaki keriduannya. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi. Kalau ini mobil mana ya? Yang terus di pertigaan situ. Ayo. Dari tadi ini. Sudah lihat? Masih. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat baik, dan cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah. Terus sudah